warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diva Asyifa dan teman saya Yuni Sarah dan Wawan. Halo teman-teman, kami di sini akan membahas tentang psikologi sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui psikologi itu apa sih? Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang proses mental pada manusia yang mendasari perilaku pada manusia. Jadi apa sih Diva kalau psikologi sosial itu? Jadi kan yang pertama tadi kita udah mengetahui apa pengertian dari psikologi itu. Jadi sekarang psikologi sosial itu adalah kajian cara manusia berpikir mengenai orang lain. Jadi di dalam lingkungan sosial itu tentu saja kan ada individu ataupun ada sebuah kelompok. Bagaimana sih individu itu ataupun kelompok-kelompok itu berpikir tentang orang lain? Apa yang mereka pikirkan tentang orang lain? Apa yang mereka lakukan gitu dengan orang lain gitu di dalam lingkungan sosial itu sendiri. Baiklah, selanjutnya ada kognisi sosial. Jadi teman-teman, kognisi sosial itu merupakan bidang psikologi sosial yang menjelajahi bagaimana orang-orang memilih, menafsirkan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Jadi intinya dari kognisi sosial ini, di dalam lingkungan sosial itu bagaimana sih orang-orang itu menilai ataupun mereka itu menafsirkan segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan sosial itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada pembagian daripada kognisi sosial, yaitu ada persepsi orang. Tentu saja banyak orang yang menyatakan bahwa sebuah buku itu tidak dilihat dari sampulnya. Tapi banyak peneliti yang menyatakan bahwa bagi seorang manusia itu penampilannya itu memang sangat berpengaruh itu dalam keadaan dalam lingkungan sosial. Karena ketika kita bertemu dengan orang lain, yang pertama dilihat itu tentu saja penampilannya ya Yuni. Makanya dikatakan bahwa persepsi orang ini termasuk ke dalam kognisi sosial gitu. Bagaimana seseorang menafsirkan orang lain dari apa yang dia lihat dengan persepsi dia sendiri. Jadi yang selanjutnya pembagian dari kognisi sosial itu ada atribusi. Ialah mengenai mengapa orang-orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Jadi di atribusi ini itu mengetahui bagaimana sih, kenapa sih seseorang itu melakukan hal yang seperti itu, ataupun mengapa sih orang lain itu melakukan hal yang seperti itu, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya itu adalah ada diri sebagai objek sosial. Di sini dinyatakan bahwa diri sebagai objek sosial ini kita dapat menilai diri sendiri sebagai skema di dalam lingkungan sosial gitu. Contohnya seperti bagaimana sih yang orang pikirkan tentang saya? Apa sih yang orang pikirkan tentang saya gitu? Orang memikirkan ini nggak tentang saya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan diri sebagai objek sosial. Kita menjadikan diri kita sebagai objek orang lain di dalam lingkungan sosial, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah ada sikap. Ialah berbagai pendapat dan keyakinan kita mengenai orang lain. Sikap itu kan merupakan pendapat ataupun keyakinan kita, bagaimana kita menafsirkan orang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan sikap. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku sosial. Dan perilaku sosial itu dia itu dibagi menjadi dua. Ada altruisme dan ada agresi. Jadi altruisme ini adalah kesamaan dari sebuah tindakan dari sisi positif. Misalnya di sini kita melihat ada orang yang kelaparan dan di situ Diva bertindak, Diva memberi makanan gitu kepada orang itu. Dan ada Yuni, dia itu memberi minuman kepada orang itu. Jadi di sini kan sikap yang kita lakukan kepada orang itu kan sama-sama sikap positif. Ini yang dimaksud dengan altruisme. Faktor-faktor yang bisa mendorong terjadinya altruisme. Yang pertama itu ada dasar-dasar psikologis dan sosiokultural altruisme, di mana konsep timbal balik yang mendorong kita melakukan sesuatu pada orang lain. Misalnya di sini itu maksudnya ketika ada orang lain yang melakukan tindakan baik kepada kita, dan secara otomatis itu ketika orang lain itu merasa kesusahan, kita juga akan menolongnya. Itu seperti ada kita ingin membalasnya gitu, adanya hubungan timbal balik. Dan faktor yang keduanya itu ada emosi dan menolong, di mana di sini itu ketika kita menolong orang lain yang kesusahan itu kita merasa tenang gitu, kita merasa kita udah melakukan hal yang betul gitu. Jadi emosi kita tuh merasa senang. Faktor selanjutnya itu ada empati, yang dimana di sini perasaan emosional kita itu menyatu dengan perasaan emosional orang lain. Seperti misalnya ketika si Yuni ini dia sedang mengalami kesusahan, dan Diva itu ada empati ke dia, dimana ketika dia merasa sedih, Diva melihat dia sedih dan Diva juga merasa
Faktor selanjutnya itu ada bystander. Jadi bystander ini di mana ketika misalnya Diva melihat Yuni dalam keadaan kesusahan, misalnya dia tuh sedang terjatuh di jalan, tapi ketika Diva melihat keadaan lingkungan Diva, ada orang lain yang melihat Yuni, rasa Diva untuk menolong Yuni itu ada orang lain gitu untuk menolong Yuni. Tapi ketika Diva sendiri yang melihat Yuni jatuh di jalan gitu, itu rasa iba Diva untuk menolong Yuni itu lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada altruisme dan gender. Di sini dia tuh melihat siapa sih yang akan lebih merasa penting untuk menolong gitu, seorang perempuan ataupun seorang lelaki yang lebih peduli. Dan di sini ada sebuah kajian ataupun penelitian yang menyatakan bahwa kalau seorang wanita itu dia tuh lebih besar rasa ingin menolongnya ketika itu berhubungan dengan pengasuhan gitu, dengan anak-anak, dan sedangkan lelaki itu lebih besar rasa ingin menolongnya ketika sesuatu itu berhubungan dengan sesuatu yang keras, misalnya ada sebuah tindak kejahatan. Nah, kan tadi Diva udah bilang bahwa perilaku sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada altruisme yang udah Diva jelaskan barusan, dan ada agresi. Jika altruisme itu merupakan tindakan positif ataupun perilaku positif yang dilakukan oleh manusia, maka agresi ini merupakan kebalikan daripada altruisme, yaitu tindakan negatif yang dilakukan oleh manusia. Jadi Yuni, apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ataupun terdorongnya manusia untuk melakukan tindakan agresi itu? Ada faktor-faktor biologi yang dapat mempengaruhi adanya agresi ini. Yang pertama, pandangan evolusi. Para pakar teori evolusi ini meyakini bahwa manusia tidak banyak berbeda dari hewan. Mereka menyimpulkan bahwa evolusi manusia, mereka yang bertahan hidup mungkin adalah individu yang agresif. Intinya, pandangan evolusi ini menyatakan bahwa kan seperti zaman dahulu itu ada kayak terjadinya hukum rimba gitu, yang kuat yang berkuasa ataupun yang kuat yang akan bertahan hidup. Jadi para pakar ini mengambil kesimpulan bahwa hal itu berevolusi sampai kita yang sekarang, makanya adanya perilaku agresi gitu. Faktor yang kedua adalah dasar genetika. Dasar genetika untuk agresi lebih sulit diperlihatkan pada manusia. Walaupun demikian, dalam sebuah penelitian 573 pasang orang dewasa kembar identik memiliki kecenderungan agresi yang lebih seru dibandingkan kembar sepusat. Faktor yang ketiga adalah neurobiologis. Berbagai penelitian oleh para ilmuwan neuroscience menunjukkan bahwa otak terlibat dalam berbagai proses biologi agresi. Selanjutnya adanya faktor kognitif yang dapat mempengaruhi adanya agresi. Dan selanjutnya ada faktor psikologi. Jadi ada juga faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya agresi kepada manusia gitu. Seperti terjadinya frustasi ketika seseorang sedang mengalami frustasi ataupun stres, dia itu tingkat agresi emosionalnya itu dia tuh lebih tinggi gitu, sehingga dapat melakukan tindak-tindakan yang negatif. Jadi sekarang, apakah harga diri dapat meramalkan agresi? Jadi teman-teman, menurut Baumeister mengajukan gagasan yang produktif. Ia menyatakan bahwa harga diri yang tinggi dan bukan harga diri yang rendah dikaitkan dengan agresi. Jadi menurut dia itu, orang yang memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada orang yang memiliki harga diri yang rendah itu akan lebih cenderung memiliki sifat agresi gitu. Oke guys, cukup sekian pemaparan dan sedikit materi dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf.